saya ya, dari pandangan saya ya, anak tuh cenderung lebih disukai karena pembawaan kita positif ya. Nah, kalau aura kita positif, artinya tujuan kita positif, anak tuh bakal dekat sendiri. Itu. Oh iya. Seperti magnet ya. Magnet. Oh. Kalau kita bawaan kita panas seperti negatif, anak tuh bakal tahu bahwa orang ini bawaannya negatif. Dia bakal menjauh. Oh begitu. Anak kecil tuh kan suka ditanya, artinya apa yang dia mau. Welcome to Dobim Podcast right now. Yo halo, welcome back to Dobim's Podcast right now. Gacorkan. Oke, Dik. Yes, Gimana nih hari-harinya? Masih baik kan? baik. Oke, Dik. Ini ngomong-ngomong kok kamu ada anak, Dik? Ya loh, hari ini aku didampingi oleh putri kecilku. Oke, wih, mantap. Jadi ini putri kecilnya kayak parasit gitu ya. Nempel terus Nempel maksudnya. terus kemana-mana ya. Jadi Dik, sebelum kita cuap-cuap gitu ya Dik ya, kita alangkah baiknya kita apa namanya itu Dik? Kita biasa seperti yel-yelan itu Dik. Gimana yel-yel kita ya? Jadi saya sebelumnya podcast ini saya mengucapkan selamat pagi, siang, malam dan sore ya. Gitu Dik ya. Betul. Jadi kita tidak tahu yang nonton malam, pagi atau sore atau siang ya. Pokoknya intinya semua kalian semangat di sana bekerja ya, artinya yang lagi di jalan nonton ya, jangan sambil berkemudi. Oke, kita kedatangan bintang tamu ya sekarang Dik ya. Ngomong-ngomong sebelum bintang tamu kita sapa, ini tema malam hari ini apa Dik? Temanya sih Pagi siang sore hari ini. temanya sih kita bakal ngangkat sayang anak ya. Oh sayang anak. Oh pantas nih. Udah kode nih. Aku jujur datang dari rumah tadi dicek yo kita podcast langsung gitu. Ya udah dia tahu temanya apa sih ini, kita lagi agak penasaran gitu ya. Jadinya untuk pribadi sendiri sih. Jadi temanya tadi apa? Sayang anak. Oh sayang anak. Oi. Jujur aku agak sedikit jelas gitu sama kamu karena aku gak punya anak deh. Karena belum menikah ya. Ya nanti ke depan mungkin ya. Nanti ada undangannya. Oke, bintang tamu kita sekarang ini siapa ya? Kita sebut saja Bli Tommy ya. Oh, Bli Tommy. Ya, Bli Tommy. Kita sebut aja Bli Tommy. Ya. Oke, Bli Tommy. Ya, sekarang begini Dik, pertanyaannya ini kan masalah anak nih dia. Betul. Kita nanya dulu Dik nih, yang kita undang ini dia punya anak apa enggak sih? Bener ya. Iya, ini gimana sih ceritanya? Ini Bli Tommy ini adalah mungkin karena bukan dia, Bli Tommy kan belum ada anak kan ya? Belum ada anak. Tapi Sudah menikah? Belum juga. Oh belum. Aduh, ini jomblo ini loh ya. Mungkin ada yang mau ini ya, bisa di komentar nanti dia di bawah. Jadi begini, kenapa kita undang dan temanya anak ya, karena ini Tommy ini banyak disukai anak-anak begitu. Iya benar. Jadi kita undang si Tommy untuk datang. Jadi nanti kita tanya-tanya tentang gimana sih mungkin orang-orang tua yang di rumah kadang senang sama anak cuman nggak disukai gitu ya. Mungkin seperti itu ya nanti ya tanyanya ya. Jadi sekarang Tommy sendiri sekarang kerja kan? Ya, Kerja. saya kerja. Kerja apa? Nggak usah tegang gitu ya. Biasa aja, relax. Kebetulan saya kerjanya ya freelance ya. Oh freelance. Ya, apa saja sambil. Oh begitu. Yang penting menghasilkan cuan. Oh menghasilkan cuan. Oh iya. Berarti itu benar Dik ya. Nah sekarang ini pertanyaan dari kamu nanya apa aku jadi? Aku dulu lah ya. Tanya ada Dik. Ya Jadi silakan. kan ini awali sebelum sayang anak itu kan kita harus juga mencukupi ekonomi ya, memenuhi ekonomi itu sendiri ya. Betul. Nah jadi dari sudut pandang Tommy sendiri yang tadi dari pengalaman ya Tommy bilang segala hal yang menghasilkan uang gitu ya, freelance-nya diambil. Nah ini ngomong-ngomong nih kan. Aduh, imut banget. Kita ini kan lagi di tahun-tahun dimana banyak ya aplikasi penghasil uang gitu katanya ya di online gitu kan. Ya, betul. Nah itu apakah Tommy sempat terjun di arah sana juga atau punya pemandangan sendiri tentang aplikasi penghasil uang? Seperti ginilah contoh,
apa namanya saham ya, Saham ya. sampai ke berujung ke Judol ya. Judol kan aplikasi penghasil uang itu juga ya. Tapi ada tapinya itu diatur sistem. Nah, itu dari sudut pandang Tommy sendiri itu bagaimana? Apakah pernah terjun atau punya kerabat yang seperti itu atau teman ya? Bisa disampaikan dulu sebelum kita ke main topik sayang anak. Iya. Bisa disampaikan. Sebetulnya saya untuk judi online tuh belum pernah ya. Artinya, tapi pengalaman teman saya ada sih. Beberapa di tongkrongan saya itu. Artinya kalau judi online tuh lebih ke arah orangnya langsung sih. Mau bermain apa tidak. Jadi kalau dari saya sendiri sih, saya mungkin dengan melihat saja sudah cukup senang ya. Tidak langsung terjun untuk bermain. Tapi orang lain itu kan beda-beda prinsip, ada pemikiran juga dia beda. Artinya dia harus terjun langsung bermain, menikmati permainannya itu, baru dia merasa happy. Nah, kalau dari saya sendiri, judi itu menurut saya cuma hiburan, bukan untuk penghasil uang. Oke. Iya. Mindsetnya kesana ya. Ya jadi pertanyaan yang si Dodi kita tanya ini memang semua orang mungkin kita tanya ya, karena banyak orang yang terpapar, dan dari segi Tommy jawab mungkin Tommy ini tidak terpapar kan begitu ya. Cuma memang dia ada di lingkungan seperti itu juga. Iya, nah, betul. tapi hebatnya dia itu tidak terpengaruh Betul, dan menjadi pemain karena dia melihat saja sudah senang. Berarti kan maksudnya dia nggak harus jadi pemain gitu untuk menikmati game itu, game sesat ya. Game sesat ya. Yang dibilang penghasil cuan tapi ya mungkin yang maunya nganain uang tapi ternyata malah kita yang dianain. Jadi mending buat anak aja. Kayak ini Mr. Dodi. Jadi Mr. Dodi udah punya anak gitu, dan memang sendiri ya saya juga jelas sedikit ya karena memang belum mencapai ke sana begitu ya. Tersebut ya. Iya betul ya. Belum siap juga, itu juga yang membuat saya gini. Tapi kalau orang Bali bilang tuh ya gas-gas aja kan gitu dia. Semua bisa diatur karena rezeki bakal ada di anak juga kan gitu ya. Betul. Ya betul kan. Nah, back to the topic. Iya, topik. Sekarang saya mau nanya nih Tom. Ini kan kenapa Tommy juga diundang di sini kan itu? Karena banyak yang juga bilang dari luar ya, bukan dari komentar juga nih, dari luar. Undang Tommy aja, dia gini buat topiknya anak gitu kayak gitu ya. Jadi kenapa sih harus dia diundang? Dia kan nggak punya anak gitu. Tapi dari segi lingkungan itu bilang di circle-circle itu bilang bahwa Tommy itu disukai anak. Gitu disukai anak. Jadi ini saya kan masih merasa penasaran nih ya. Jadi itu apa sih penyebabnya Tommy bisa disukai banyak orang? Maksudnya disukai banyak anak gitu ya. Sorry. Sukai anak kecil ya. Kalau menurut saya ya, dari pandangan saya ya, anak tuh cenderung lebih disukai karena pembawaan kita positif ya. Nah, kalau aura kita positif, artinya tujuan kita positif, anak tuh bakal dekat sendiri. Itu. Oh iya. Seperti magnet ya. Magnet. Oh. Iya. Oh berarti dari aura. Aura pasti. Iya. Kalau kita bawaan kita panas seperti negatif, anak tuh bakal tahu bahwa orang ini bawaannya negatif. Dia bakal menjauh. Oh begitu. Oh berarti ada ya benar-benar juga sih aura juga benar ya Tom. Faktor rohani. Ini faktor rohani ya jatuhnya ya. Masuk juga rohaninya ya. Saya kira gini. Karena Tommy suka mengiming-imingi anak dengan cara gini, ayo belanja, ayo kita keluar. Saya tidak pernah begitu. Nggak pernah. Jadi anak tuh sendiri mendekat ke saya. Jadi tanpa saya harus candain dia sendiri mendekat karena saya sendiri sering berpikir positif. Terus apa yang Tommy lakukan setelah anak kecil mendekat biar dia senang? Ya saya candain seperti biasa apa yang contoh. Ya seperti apa yang dia mau saya tanya. Artinya kan anak kecil tuh kan suka ditanya. Artinya apa yang dia mau. Ya perlu kita harus mendekat. Betul. Ya. Apa yang pengen dia mau, apa yang pengen dia mengerti, kita jelaskan juga.
Anak kecil kan keingintahuannya tinggi itu. Betul. Itu yang kita terapkan. Kok seperti ini sih, kok seperti ini. Kita jelasin satu persatu, ini nggak boleh, ini boleh. Itu mungkin membuat dia nyaman. Lebih ke edukasi ya. Edukasi. Ajak nyanyi juga. Kalau dia mau, boleh. Jadi mungkin timbul dari kecil ya, bisa mungkin basicnya siapa tahu dia suka nyanyi kan bisa jadi penyanyi di depannya gitu ya. Benar. Jadi Betul. ya. Berarti Tommy sekarang kan lagi ini masih jomblo kan ceritanya. Malu saya dibilang jomblo. Ya artinya Tommy memang sangat menginspirasi begitu ya. Jadi karena banyak orang-orang di luar sana bilang bahwa Tommy ini disukai anak kecil gitu. Dan sampai bingung nih tuh coba buat podcast sama Tommy aja, dia disukai anak kecil gini. Saya pengen tahu loh dia tuh gimana sih rahasianya. Seperti itu kan dia, bener ya? Benar. Jadi gini, jadi kan Tommy itu sudah bisa mendekatkan diri dengan anak-anak begitu ya. Punya aura kan gitu. Betul. Seperti dibilang. Ya. Jadi apakah planningnya ini akan disegerakan gitu untuk mempunyai anak, karena kan Iya betul. Sudah secara rohani sudah punya daya tarik gitu. Jadi tinggal menggaskan ke gini status. Betul. Iya, Pernikahan ya. Iya benar. Jadi gimana tuh? Apakah Tommy ada planning dekat-dekat ini atau gimana? Sebenarnya planning ada, calonnya nggak ada. Itu yang berat. Iya. Jujuran aja. Aduh monyetnya marah lagi di sana. Calon ya. Calon berarti ngomong calon ya. Berarti Tommy sekarang lagi jomblo dan memang tidak ada yang dekat ya? Belum Ada yang dekat. Oh iya. Tapi menurut Tommy itu kan Tommy kan dekat sama anak nih sekarang, anak kecil. Iya. Ada nggak planning Tommy itu pengen cepat gitu, artinya untuk punya buah hati gitu? Ya artinya memang sih tadi kan dari pertanyaan Dodi kan udah bilang bahwa belum ada calon gitu tuh. Ada nggak planning cepat biar buat itu gitu loh? Planning cepatnya. Pertanyaannya nih emang agak sulit dimengerti, tapi blowing nih ya. Blowing. I hope you can understand, right? Mungkin bisa gali lagi ya maksudnya itu. Iya. Nah, jadi kan Kembali lagi seperti yang tadi saya jelaskan kan. Kalau ada calonnya bisa sunah. Oh begitu. Iya. Karena calonnya tidak ada, jadinya belum bisa. Itu pemirsa yang mungkin yang wanita-wanita yang lagi jomblo mungkin ada calonnya ya bisa. Mungkin lagi sewa villa gitu, susah cari cowok, nanti bisa di komentar di bawah, nanti kita akan kirim japri gitu nomornya si Tommy ini promosi ya. Jadi gini Tom, dari yang Tommy ceritain kan dia punya daya tarik untuk menarik anak-anak gitu ya untuk mendekat dia. Tapi sekarang ini yang dia butuhkan adalah daya tarik untuk biar para wanita mendekat ke dia gitu loh nih. Itu maksudnya nih sekarang. Iya. Nah, sesusah apa sih memunculkan daya tarik itu sehingga sampai sekarang Tommy masih merasa kesulitan gitu loh. Iya, benar. Bagaimana, apa sih kendalanya menurut Tommy ya sehingga kok beda ya cara memunculkan aura ke anak-anak dan aura ke wanita kan gitu. Nah, ini emang agak sulit tapi perlu nih kita gali. Oh iya betul-betul dia kan? benar Aku banget. Aku tahu maksudmu tadi itu Iya. planning, cuma memang agak perlu, susah perlu ya. dikupas lagi kulitnya. lagi. Ya, inilah Dikali. sebenarnya pertanyaannya yang Iya. dimaksud Bung Bima. Betul. Gimana Tom? Ya saya jawab aja ya. Apa yang membuat saya susah untuk mencari calon pasangan itu kembali lagi ke pribadi saya sendiri. Karena saya cenderung introvert ya. Artinya introvert itu susah sekali mengenal orang baru. Apalagi untuk ngobrol pertama kali itu susah sekali. Itu yang menyebabkan saya belum dapat saat ini. Karena pribadi saya itu lebih ke tertutup. Iya. Berarti secara yang Tommy bilang, Tommy introvert nih. Nah, kira-kira kriteria cewek yang sesuai dengan impian Tommy itu kayak gimana sih gitu? Ya, kebalikan dari saya. Extrovert. Nah yang ini ganas ya. Betul. Jadi teman-teman di rumah yang pengen punya challenge yang nyari cowok yang kadang kan bukan cowok aja yang menembak ya. Kadang cewek juga ada nembak. Iya. Nah ini jenis-jenis cowok yang seperti ini perlu dipakai percobaan dulu. Nggak, kalau bisa sih serius langsung ya. Jadi memang benar dia kan kadang kita tuh perlu challenge untuk segampang itu. Jadi, baru ketemu udah nembak udah terima kan nggak seru, tidak ada storynya gitu ya. Jadi tidak ada tantangan ya. Kita
bukan sayembara nih, Tommy lagi mencari cewek yang ekstrovert alias agresif nih mungkin Iya, ya. Yang lebih speak up nih. Betul. Kalau Tommy tipenya ya Introvert. lebih pendiam. Ya, lebih pendiam dia, lebih pendiam. Sedikit gini ya actionnya. Ya. Cuma kalau memang diarahkan dia mau. Betul. Aktif, gitu kan. Harus ada pemicunya ya, saklarnya ya. Iya, benar. Benar kan? Dan poin plusnya ada lagi, Dik. Apa itu? Dia disukai oleh anak-anak Iya, anak-anak. kecil, ya. Begitu. Jadi mungkin teman-teman di rumah ada yang ini nanti. Udah siap nih menuju ke Iya, jenjang yang lebih iya. baru status Betul. ya menikah gitu. Nih Tommy sudah siap menjadi bapak-bapak yang mengayomi anaknya Betul, begitu karena udah sudah siap. mempunyai sisi positifnya dia gitu. Iya, betul. Nah, ini nih udah kelihatan nih sekarang dari sisi kriteria wanita. Betul, ya. Nah, kita kupas juga nih perekonomiannya mungkin dikit ya, walaupun memang tadi sempat dibahas ya di awal dia suka mengambil kerjaan freelance. Iya, betul. Tapi yang aku tahu nih background Tommy ini seorang IT loh dulu. Nah, IT. Seorang IT ya? Iya. Saya nggak tahu ya. Programmer ya mungkin ya, lebih Iya, ke betul, sana ya. betul. Nah, Oh, berarti programmer tuh kayak coding-coding gitu ya? iya coding-coding. Coding games gitu ya? Iya. Masuk tuh. Iya, Apakah iya. termasuk coding ke sistem slot? Kalau itu saya Oh, enggak, kan? tidak ikut campur. Iya. Bahaya. Iya. Iya, Nah, maksudnya gini, kamu tujuannya memberantas gitu, bukannya mengaktifkan gitu, membantu pemerintah untuk mengeksekusi link-link yang liar gitu dengan program dan kemampuan kamu di program yang lumayan ya, yang memang sekolah di sana gitu. Apakah ada niat seperti itu mungkin kan gitu? Kalau niatan ada sih. Kebetulan saya sudah membentuk tim-tim khusus ini untuk memberantas. Oh benar? Iya. Wah. Tapi secara tertutup ini dan transparan ya. Oh, iya. Kita di balik layar nih mengerjakan semuanya Oh gitu. untuk memberantas para slaughter itu. Lebih ke situsnya ya, bukan Situsnya pemainnya. bukan pemain. sorry. Ini bukan slaughter. Ngomong-ngomong Artinya nih, situs Tommy web. ini memang kayak seperti Intel gitu ya, nggak kelihatan dia gininya. Tapi banyak juga ya, kayak contoh kemarin tuh yang bobol-bobol. Bahaya. Tapi intinya ya memang seperti itu ya. Ya bagus. Jadi itu kan membantu orang-orang yang memang Betul. terjerumus ya, biar nggak lebih sulit hidupnya. Betul. Nah begitu. Nah ini lagi tadi kan sisipan itu ya. Sebenarnya main topiknya perekonomian nih. Ya karena tadi kita bahas Tommy IT gitu. Apakah dari sisi perekonomian itu Tommy bekerja sebagai IT atau bagaimana? Terus mungkin bisa sedikit diceritakan gimana sih cara mengelola ekonominya Tommy gitu. Karena aku denger nih Tommy itu rajin menabung, Gung. Dia rajin menabung? Iya, tadi kita sempat bahas gitu. Ya, saya lebih suka menabung timbang hura-hura begitu. Oh gitu. Ya, contohnya kayak tadi dia tipenya bukan foya-foyanya tidak ikut berkecimpung dalam dunia judi online. Dia hanya melihat sudah senang. Jadi kan dia tidak ikut berfoya-foya. Iya. Mungkin bisa diceritakan sedikit aja, Tom. Dari saya sendiri ya, artinya untuk perekonomian itu kita harus menerapkan prinsip yang mana kita harus kita harus memenuhi kebutuhan ataupun keinginan. Itu dua prinsip yang berbeda tuh. Jadi kalau saya cenderung itu kita harus prioritaskan kebutuhan daripada kepentingan. Kalau kebutuhan itu seperti sehari-hari kita mau makan, kita perlu beli makan, beli minum. Kalau keinginan tuh seperti kita mau beli mobil, kita mau beli gini, itu hal-hal yang bisa ditunda, yang tidak perlu. Artinya itu planning yang tidak harus diwujudkan segera. Betul. Iya. Tapi kebutuhan itu harus diprioritaskan, harus hari itu juga. Contohnya kayak makanan, ya itu kan pokok ya. Sandang pangan tuh. Iya. Itu yang saya terapkan saat ini. Iya. Makanya saya dibilang rajin menabung. Iya. Ya seperti itu ya secara pemikiran saya. Nanti takutnya kan kayak si yang kalau nggak salah di Cina itu ada yang dia tuh punya pacar terus saya tahu itu Facat. Siapa namanya? Facat namanya itu. Ya. Itu kan dia tuh kan
demi dia bisa transfer uang ke pacarnya dia makan apa itu ya? Makan sayur saja. Sayur aja. Iya. Itu. Tapi Tommy kan sampai segitunya juga ya. Saya sempat mengulik masalah itu, artinya saya melihat dari sisi prianya tuh sangat tulus tuh, mencintai seorang perempuan sampai dia kan awalnya kenal dari gini permainan game. Iya, permainan karena dia memang basicnya pro gamers. Oh, pro gamer. Ya, Oke, ya. Dia kenalan, chattingan lah di sana dan akhirnya dia jatuh hati. Awalnya dia perkenalan itu saya sempat ngulik tuh. Dan dia akhirnya kenalan bertemulah dia 2 kali saja itu. Dan dia si pria itu langsung jatuh hati ke perempuan. Sampai dia berkorban uangnya semuanya dari penghasilannya dia bermain game, bekerja siang dan malam, artinya ditransfer semua uangnya sampai dia berkorban untuk tidak makan makanan kesukaannya dia tuh, McD lah. Iya. Apa itu? Oh sorry. Oh iya. Itu makanan kesukaannya yang saya lihat di berita. Iya. Sampai dia rela makan sayur saja. Selama 2 tahun itu. Iya. Selama 2 tahun. Iya benar. Saya juga lihatnya emang gila banget dia bisa gila kayak banget gitu. Ketulusannya itu. Emang susah emang kalau apa namanya itu? Makanya niru yang kayak gitu susah. Betul. Jadi Tommy ini termasuk terinspirasi dari dari dia, cuman memang Tommy-nya memang kayaknya dari mata orang-orang luar dipandang seperti itu. Dan disukai banyak anak-anak itu memang luar biasa banget, poin plusnya banyak. Kalau mungkin saya jadi cewek mungkin saya mau sama Tommy aja gitu kan, gitu jadinya Tom ya. Jadi sudah jelas gininya Tom gitu, apa namanya hidupnya Tom tuh udah jelas gitu, tertata lah gitu. Bisa yang mana yang harus di kebutuhan tuh kan kebutuhan pokok. Kayak tadi itu ini apa sih ribut-ribut ya kalau emang lagi sama bocil emang gitu ya. Jadi kalau saya sih emang agak orangnya itu kadang-kadang cepat kalau lihat anak-anak itu lagi agak gitu, kecuali kalau lagi mood-moodnya ya udah gitu. Jadi ya mungkin kalau Tommy kan senang lihatnya dia ya senang lagi ngambek-ngambek. Kalau orang bilang tuh kayak kasil, apa tuh kasil kayak gini-gini. Apa tuh kasil? Itu kasil tuh apa di kasil di. Itu yang kayak gini-gini deh. Yang gini-gitu. Kalau kucing biasanya kasil manja. Lebih tepatnya manja. Saya baru tahu itu kasil manja. Ini monyet saya yang di sini ini juga kayaknya udah kurang manja. Ya itu kalau bunyinya lagi gitu itu kelebihan pisang. Tapi kalau udah gitu udah kurang pisang gitu ya. Ya jadi seperti itu. Pokoknya Tommy ini artinya apa ya, memberikan banyak apa namanya itu inspirasi gitu ya bagi orang-orang yang luar sana gitu. Jadi kenapa kenapa sih Tommy gitu. Ya udah kalau mau Tommy ya Tommy kita hadiri gitu. Tapi jujur Tommy memang poin plusnya banyak juga gitu dari segi anak gitu. Dan sekarang Tommy sendiri selain Tommy senang anak itu ya disukai anak gitu. Apakah Tommy disukai oleh orang-orang wanita juga gitu? Pernah ada wanita yang nyari Tommy walaupun Tommy itu introvert gitu. Apa pernah ada yang nyari juga gitu? Nah sebelum Tommy jawab itu saya mau balik dulu ya karena anak saya ngantuk ini. Adik, tuh kamu ngapain balik? Konsep sayang anak kan? Iya. Oh jadi ya oke lah. Aduh ya. Oke lah Dik. Ya. Dadah pemirsa. Iya. Waduh saya ditinggal. Aduh maaf ya Tom, karena memang kalau dia memang lagi konsep ini dia kan saya anak karena dia udah punya anak. Iya oke. Kita pun kalau punya anak bisa begitu juga. Iya betul. Jadi hostnya bukan sekarang namanya podcastnya kan Bims saja. Kayak sidongnya gitu. Ya oke. Ya tidak apa ya. Oke teman-teman di rumah ini maaf nih ada sedikit gini. Tapi memang Dodi lagi memang anak itu diprioritasin gitu ya. Jadinya kalau anak lagi pengen kemana gitu, walaupun sepenting apapun itu pekerjaan, kalau memang udah anak ya udah. Itu sifat Dodi juga sih sebenarnya ya. Itu lebih ke kasih sayang. Kasih sayang ya seperti itu Tom ya.
Nah Tom, kita ngomong-ngomong back to the topic nih kan masalah anak Tom ya. Tommy kan sekarang kan masih apa namanya itu jomblo. Untuk planning sama sih saya juga jomblo Tom. Pengen sebenarnya punya Ya, kita sharing-sharing aja. Gitu. Saya tapi lebih suka itu, lebih suka buatnya. Oh. Buatnya itu Tom. Kenapa belum buat? Sama, karena nggak ada Tom gitu. Berarti pengalaman kita sama. Ya itu kita pengalaman kita sama ya. Tapi Tommy sekarang ini kan introvert gitu. Tapi introvertnya Tommy ini itu back to topic tadi kan ada nangis tuh anak. Itu tadi kan saya nanya bahwa Tommy disukain anak. Tapi sekarang kalau cewek-cewek itu dengan Tommy introvert sekarang ini, apakah cewek itu suka sama Tommy gitu loh? Apakah cewek itu nyari Tommy gitu loh? Ada nyari Tommy gitu, maksudnya ngebat gitu sama Tommy dengan sifat Tommy yang introvert ini. Itu maksudnya ya. Untuk sekarang sih gimana ya bilangnya? Kalau dari real life ya. Ya. Dari omongan teman-teman sih kadang-kadang ada yang ya, bilang ada yang suka nih sama itu. Tapi saya lebih cenderung cuek. Oh, cuek. Ya, kalau saya tidak ada rasa dengan orang itu, saya tidak akan mendekat. Oh, itu iya. Itu seorang introvert. Oh ya. Kalau dia suka, dia akan melakukan apapun untuk orang itu. Oh gitu. Setulus itu. Itu berarti dia tidak mau dikejar, tapi dia yang mengejar. Oh begitu ya. Berarti intinya Tommy sekarang yang introvert ini dikejar gitu, pernah ya dikejar gitu? Pernah kan? Oh, tapi Tommy gimana? Jawaban Tommy itu menolak apa gimana? Bukan menolak sih, saya menjauh. Oh menjauh? Ya. Kok gitu? Kan kembali lagi saya tidak suka dikejar. Bentar dulu nih, ada baru. Ini kalau nggak salah ini dari ini bukan dari open mind ya. Ini kok di sini? Aduh kaget saya ini lagi cerita. Kaget nih. Iya. Tiba-tiba ada host pengganti ya. Jadi raganya ngerecokin Bang airpennya nih dipasin. Oh iya. Grogi. Ini Bang Indra kok bisa di sini? Kenapa ceritanya? Iya, saya mau ngerecokin Dobems podcast. Oh begitu. Nah ini tadi gimana cerita bisa ada di sini? Saya nggak lihat loh, bener serius. Tadi lagi fokus gitu nih. Saya sampai bingung nih. Ini ngapain sih dia balik gitu si Dodi? Tapi emang dia balik ini kan memang karena anak ya. Tadi kamu lihat di depan ya? Ketemu dia di depan nggak? Ketemu. Aduh, buat kaget aja ini ya. Ini Bang Indra nih. Ya, gimana? Sudah jadi, sampai mana jadi mungkin dari open mind ya yang mungkin yang lagi mantangin bon open mind ini host atas open mind. Izin dari Bapak produksi. Oh begitu. Jadi gini Indra, tadi ini kan kita kan lagi ngobrol-ngobrol tentang tema tentang apa namanya itu anak-anak itu disukai anak-anak gitu. Apa tadi itu? Sayang anak. Sorry. Tadi mungkin udah dapat dari obrolan. Ya mungkin Dodinya mungkin lagi sibuk ya karena anaknya udah minta pulang tadi gitu. Ya, karena ini udah jam siang, malam, pagi dan sore. Lintas waktu. Jadi kalau di Dobim Podcast tidak mengenal waktu gitu ya. Jadi, ajar 24 hours. Betul. Nah, jadi temanya dia tuh seorang Tommy ini disukai sama anak itu. Jadi kita datengin dia begitu. Kita nggak tahu udah berusaha bilang udah datengin aja dia. Ya udah gitu, datengin aja gitu. Habis itu saya tanya ya udah akhirnya seorang Tommy ini introvert gitu. Sedangkan kenapa kalau disukai anak dan dia tidak punya anak gitu. Belum punya anak, belum nikah gitu. Saya juga nggak paham gitu. Mungkin Bang Indra bisa nanya-nanya dikit tentang Tommy gitu, apa gitu tentang kenapa Tommy seperti itu. Karena tadi posisinya dia ini susah, Ra. Iya. Ngerti nggak susah itu kenapa? Karena si Tommy ini introvert ya. Yang namanya harusnya cowok yang ngejar cewek, tapi malah dia yang dikejar cewek gitu. Dan aku juga mau nanya tadi karena kamu tiba-tiba datang ya. Seperti kalau di film-film tuh buat jump scare gitu. Tang gitu. Ini udah kayak sepak bola ya, ada substitusinya. Iya gitu. Langsung sementara. Dan langsung saya nanya si Tommy ini gimana ketika Tommy kembali ke back to topic. Iya. Kenapa Tommy ketika ada cewek yang mengejar kan Tommy bilang tolak tadi. Tommy tolak kan?
Itu lebih bukan menjauh sih, bukan lebih menolak. oke, lebih menjauh ya, bukan menolak. Itu kenapa bisa seperti itu, Tom? Itu kembali lagi ke rasa ya. Karena kembali seorang introvert tuh kalau dia tidak punya rasa ke orang itu, dia bakal menjauh. Bukan untuk lebih ke menjalani, dia langsung menolak. Oh iya. Ya, tidak mau ribet, artinya to the point aja. To the point aja. Oh iya. Kalau suka, kalau enggak tuh. Oh iya, mungkin buat teman-teman di rumah nih yang nyari Tommy mungkin ya. Jadi to the point aja bilang, aku suka kamu Tommy gitu. Mau nggak kamu bagi pacarku gitu. Mungkin dia langsung bilang iya. Dengan gayanya yang nggak mau tahu iya gitu. Gitu nggak Tom ya? Tapi gini Gong, aku ada pertanyaan sedikit mengenai apa namanya itu introvert. Extrovert dan apa bipolar gitu ya. Saya nggak ambivert namanya ya. Nah, itu bipolar tuh ada ya? Itu apa ya? Bipolar apa tuh ya? kalau nggak salah Itu penyakit tuh. Penyakit ya. Ngomongin penyakit. Iya sih juga kayak mikir apa sih bipolar gitu. Cuman pernah dengar sih jadi jauh sekali Jing. kalau bipolar itu nggak salah orang yang lagi tiba-tiba seneng tiba-tiba sedih gitu nggak? Itu ya penyakit swing ya? mood ya, Lebih ke swing mood ya. Oh iya. Nah, pertanyaanku gini Gong mengenai introvert, extrovert tadi sama ambivert ya. Iya. Nah, bagaimana kita yang artinya yang kita basic non psikologi, kita kan ke sekolah kan tidak nyari. Tom kan basicnya IT. Ya betul. IT dia. Gong basicnya apa Gong? Saya nggak ada basic. Basic saya. Pariwisata. Kalau saya sih kalau bicara basic tuh saya masih bipolar basic saya. Ditanggung BPJS kan bipolar. ditanggung. Kalau Anda tahu bipolar seperti apa ya basic saya seperti itu. Ya artinya kita kan basicnya tidak seorang kedokteran kan. Betul ya. ya. Nah, bagaimana sekarang pertanyaan saya itu bagaimana kita itu bisa menentukan bahwa kita itu adalah seorang Ragone adalah seorang ekstrovert. Ragone seorang introvert. Ragone adalah seorang ambivert. Nah, ini pertanyaannya adalah kita tahu kan gara-gara ada internet sekarang gitu, yang bisa setidaknya kita nyocokin gitu istilahnya. Ini kira-kira Ragone. Ternyata Ragone adalah karena swing mood mungkin bipolar nih. Iya. Ternyata kita nih introvert. Nah, untuk menentukan itu di luar kita tidak ada internet. Oke Pak Diki, siap. Ya. Ini siapa lagi itu? Itu pimpinan produksi kita. Iya, pura-pura nggak tahu aja sih. Nah, lanjut. Itu kalau tidak ada internet itu bagaimana? Nah, pertanyaan ada dua. Bagaimana kita menentukan itu kalau tidak ada internet dan ada internet? Nah, kita mungkin ngajuin pertanyaan yang tanpa internet. Nah, itu gimana? Ngerti nggak maksudnya gimana? Agak ribet aku ngomongin sih. Jadi intinya coba diulang lagi deh. Jadi kita Ragone ternyata introvert nih. Extrovert. Nah, itu kan menentukan dengan kita membaca di sebuah buku atau sebuah internet. Nah, ini kemungkinan besar akan terjadi bisa jadi terjadi miss kan kalau kita tidak langsung ke pakarnya gitu. Iya paham. Nah, itu kalau dari Tommy sendiri apakah ini apakah menentukannya dari hanya membaca atau mungkin ini coba tanya ke pakar maksudnya gimana awalnya? Jadi inti dari kesimpulannya itu adalah Tommy tahu diri Tommy itu introvert tuh memang dari membaca apa memang Tommy sempat ngecek gitu ya ke psikolog gitu ya. Itu silakan Tommy dijawab. Kalau dari saya saya itu kan lebih suka ilmu-ilmu dari internet karena basic saya IT. Jadi kan saya melihat ya di sosmed lah gitu. Artinya saya lihat kok ada kecocokan dari sifat-sifat saya gitu. Berarti saya cenderung apa nih gitu artinya. Saya kan suka mengulik istilahnya. Kalau orang introvert itu kan suka cenderung di rumah, artinya membatasi diri dari orang lain. Ya begitu ciri-cirinya ada di saya. Berarti merasakan gitu ya? Berarti dari membaca bukan dari pakar gini ya? Bukan dari pakar psikolog. Iya. Nah di sini berarti ada kemungkinan kita itu ini kita modelnya kita berdiskusi ya mengenai ini artinya tidak ada maksudnya itu nggak introvert kayak extrovert ada maksudnya seperti itu kita berdiskusi yang dimana biar ketemu nih
tengah-tengahnya gimana gitu. Nah, ya, apa nggak takut ya misalnya kalau kita terjerumus di internet itu bahwa memang mungkin dari dari bagannya itu, oh ini mirip Raga nih, tapi ternyata kalau kita cek ke orang asli ternyata kita ekstrovert gitu. Nah kayak contohnya kayak saya nih. Ini lucu nih, walaupun kalian mungkin nggak ketawa. Iya. Nah kalau nggak ketawa itu kan yang di rumah ketawa. Jadi ngeliat ekspresi, oh itu lucu loh, kenapa nggak ketawa? Dia yang ketawa. Oh iya. udah. Jadi gini, ini mengenai golongan darah. Oke. Ya, orang tua saya bapak A, ibu B. Iya. Dulu itu saya nggak pernah cek golongan darah sampai saya umur sekitar 29-28. Saya nggak ngecek tuh. 29-28 sekitar itu ya. Sampai itu nggak ngecek. Berarti sampai saya bingung, Gum. Iya. Tom ngelihat, wah golongan darah A. Oh sifat Raga nih ternyata no. Tapi lihat golongan darah B baca iseng. Loh, oh ini sifat Raga nih golongan darah B. Oh iya. Yang mana nih? Oh pada saat moodku seperti ini, oh golongan darah Raga A. Berarti aku yakin sama A nih. Pada saat mood Raga berbeda, oh golongan darah B Raga nih. Waduh kan pusing akhirnya nih. Nah. Ya kan? Oh iya. Maksudnya betul. ngerti nggak? Paham. Benang merahnya ke sana. Benang merahnya benar ya. Habis itu akhirnya saya lari ke puskesmas Pak. Lari cina sepeda motor. Oh gitu ya. Karena sepeda motor, saking saya follow-nya golongan darah A sampai Z gitu. Iya. Oh iya. Saya ngecek di puskesmas, cek, oh ternyata nggak bayar. Saya kira bayar. Oh ternyata nggak bayar. Habis itu cek, disampaikan dan dipanggil nama saya, datengin. Pak, ini golongan darahnya Bapak AB. Kok mati nih? Kok mati? Tunggu. Itu Indra, itu. Cik. Sampai seboh itu. ini karena golongan darah A dan B. Berarti Bapak termasuk keduanya, makanya sifatnya. Nah maksud saya kalau misalnya saya tidak tidak tergerak untuk mengecek ke puskesmas bahwa golongan darah saya ternyata AB gitu loh. Iya. Nah kan artinya kalau saya nggak ngecek kan saya berarti Raga golongan darah A nih. Wah gini nih. Ternyata lagi 3 bulannya, Raga golongan darah B nih. Nah maksudku ngerti. Ya gitulah. Jadi harus mungkin kalau biar benar tahu apakah orang introvert atau extrovert Jadi harus tanya ke pakar mungkin ya. Sampai saya ngadu sama pegawai puskesmas ya. Aduh Mbak, tau saya bakat follow golongan darah A lo di TikTok karena saya golongan darah AB. Terus saya gimana tuh? Terus gimana? Ya nggak tahu. Sumpah nih di puskesmas diayani nih. Oh diayani ya? Oh iya. Itu puskesmasnya. Kayak orang goblok, aku tuh jam 11 siang aku inget tuh. Lah terus gimana saya udah follow golongan darah A, saya golongan darah B. Lah terus gimana saya nggak tahu. Lah saya juga nggak tahu. Agar saya cerita sama istri saya, dia juga ngakak, kamu sih tolol. Saya sempat gitu Pak. Ya gimana? Dari kecil saya meyakini golongan darah saya tuh O. Karena saudara-saudara saya semuanya O. Oke. Setelah ada teman membutuhkan darah, saya ke PMI. Saya cek darah saya di sana. Terus ternyata B. Kaget loh. Itu dari O sudah di luar ekspektasi saya. Sudah disedot nggak dipakai. Betul. Dia. Saudara saya O. Kenapa saya bisa B? Oh gitu. Ternyata saya tanya orang tua saya. Ternyata ibu saya yang B. Untung saya gitu. Masih ada golongan darah yang sama di keluarga. Saya juga pernah gitu. Saya bukan anak dari mereka. Ya. Saya golongan darah saya kira A kan waktu ini ya. Okay. Saya kan datang ke gini apa namanya itu di pas ada orang donor darah itu. Kan bisa gini tuh. Apa namanya itu ya donor darah? PMI itu dah. Oh itu dia juga. Emang gue di mana? Ya pokoknya intinya yang pas ada donor darah ya saya ikut cek darah ya. Ngecek darah apa nyumbang darah? Nah, saya nggak nyumbang darah. Darah saya kotor. Nah, saya kan taunya golongan darah itu kan A gitu. Habis itu ditanya sama gininya, saya nanya gitu, bukan dia ya. Karena saya yang bertanya, dia menjawab. Masa gue datang, saya golongan darahnya apa? Masa gitu pedugas? Habis itu saya nanya,
Pak, sini sebentar Pak Bims gitu dia bilang. Ini golongan darahnya BO gitu. BO gitu. Emang saya ada pakai order ya? That's joke bro. Saya pikir beneran tuh. Iya. Soalnya kan ada golongan darah B+ Gung ya. Iya, betul, Mungkin betul. plusnya itu jadinya huruf O. Oh iya, itu kan BO-nya di order gitu. Ya, ini Jadi plus gitu. Aduh nggak usah bicara kayak gitu. Tapi emang jujur Golongan darahmu apa jadinya Gung? sekarang Iya. B. Benar. Emang benar B. Coba cek lagi ke puskesmas. Kemungkinan berbeda. Karena mungkin pengaruh faktor makan kan bisa aja kan. Oh gitu. Mungkin moodnya beda lagi kasmara gitu bisa. Jadi kan bisa aja kan nggak tahu juga yang namanya darah semua merah kan. Darah kan semua merah kan. Nggak ada warna lain-lain kan. Ada darah biru. Nggak, itu cuma ilustrasi. Tapi jujur memang gini. Ini seorang Indra nih tiba-tiba mendadak datang nih kita ngapain udah ngancurin. Orang aku kerecokin, sorry ya. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau nggak ada dia nggak rame itu. Nggak ada loh, nggak rame. Ya. Intermezzo sedikit sebelum Tommy menjawab lagi. Nah itu kan pas aku ngecek tuh golongan darah A sama B kan. Ini ternyata bagus banget B ini. Oke juga ya. Aku baca AB nih. Oke. Kleh bangsat golongan darah apa AB nih kleh nggak mau mata saja nggak mau kemudian. Wow aku pokoknya cacat dah pokoknya aku nggak mau lihat golongan darah AB. Tapi golongan darah AB adalah golongan darah yang langka sekitar 1,5% di dunia kalau nggak salah. Golongan darah AB. AB ya? Iya. Itu saya punya teman kok namanya AB. Cuman Di mana temannya Pak di sebelah? iya namanya aneh tuh kenalan AB gitu. Kok gampang deh. Tai itu. Ya. Besoknya saya nyari teman yang yang Bapak dimarahin Pak ya? yang temannya yang nyari udah punya teman AB, besok nyari teman yang namanya CD. Terus berlanjut ya gitu ya. Kadang saya tuh komplain kan AB ini siapa sih kok mata kali ini golongan darah bla 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 ini ternyata saya AB dan saya diam. Oh begitu. Oh berarti Anda AB ya? AB saya ya. Berarti kalau Tapi saya nggak bisa bikin kopi Pak. oh kok bisa? Nggak bisa bikin kopi? Ya, karena walaupun saya golongan darah AB. C-nya nggak ada nih. Mesti tapi dapat jokesnya ya. Dapat jokesnya ya. Ya udahlah kita lewat aja. Kita lewat aja. Nanti kita ngobrolin. Gue nggak paham mungkin teman-teman di rumah komentar aja. Muka goblok nih. Ya gimana Tom? Lanjut tadi yang tadi. Ya, Sorry. Jadi Tommy gini kan, ini Tommy ini seorang yang emang disukai anak begitu. Mungkin dari golongan darah mungkin bisa juga kan menjawab semua itu gitu loh. Mungkin Tommy kan golongan darah Tommy sekarang apa? Nah, maksudku apakah dia yakin dia introvert gitu loh maksudnya ke Gung? Nah ini untuk keyakinannya saya takutnya salah ternyata dia ambivert gitu loh. Iya benar saya gak kepikiran ke sana cuman karena memang dari pertanyaan Bung Indra ini tadi bilang bahwa Tommy itu taunya kan dari baca-baca. Dia tidak pernah ke psikolog gitu. Jadi untuk tahu apakah benar nih saya introvert orangnya kan nggak tahu kan jadi. Tapi apakah tidak ada keraguan seperti itu tuh maksudnya biar tidak salah kita tidak salah melangkah. Betul. Karena Itu kan kita harus okay. ada ahlinya untuk yang seperti itu. Nah, betul. gimana? Kalau dari saya sendiri literatur yang sudah ada di dunia maya itu sudah cukup bagi saya. Artinya psikolog itu memang ada ahli-ahlinya, tapi saya lebih meyakini yang ada di internet itu. Iya. Berarti Tommy yakin itu dari lihat internet udah bisa. Tapi nggak takut kena hoax nanti kayak gitu misalnya kan ada banyak. Kan itu yang terjadi kan biasanya kan. Kalau ke hoax itu kan saya batasi juga informasinya. Saya lebih gali lagi itu. Saya kan tidak mudah percaya juga. Artinya saya ambil dulu referensi 1, saya cocokin referensi 2, 3, 4, baru saya bisa kayak mempercayai informasi seperti itu. Jadi bukan ditelan mentah-mentah jadinya. Semisal kalau Tommy misalnya dia sangat penasaran sekali dia, bener dibilang sama Bima nih, sama Indra nih kira-kira aku mau coba ke tes ke yang ahlinya nih. Ternyata setelah tes Tommy ekstrovert tuh. Gimana? Gimana itu? Nah betul. Dari ahlinya kalau ini. memang seperti itu berarti kan kamu udah unfollow dong yang introvert. Gimana? Iya betul. Kalau memang dari psikolog yang bilang seperti itu, saya harus menerima. Oke.
Tapi saya kembali lagi bertanya kepada ahlinya itu, sifat saya seperti ini, kok bisa psikolognya bilang saya ekstrovert seperti itulah. Saya bertanya-tanya kembali ke para ahlinya. Ya saya seperti ini. Tapi ahlinya bilang seperti itu. Paham. Ya. Jadi kan saya cari Solusinya. Ya. Nah, karena ada pembicaraan seperti itu, mungkin besok harus nyari pakar psikolog. Jadi benar-benar saling bertanya di sana gitu. Hampir yang ngomong pakar fisioterapi. Kok malah pijat jadi? Bukan pijat Pak, bukan pijat. Otak saya kadang-kadang mau ke sana, Mau pijat, Pak, mau nggak jadi gitu. Tapi emang unik nih seorang Tommy ini, dia disukai anak tuh, terus dia punya karakter yang itu kan dia yang kena baca-baca, dia lihat juga, dia bilang introvert dan memang merasa mungkin dirinya, oh ya ini saya orangnya itu. Tapi selain introvert, kan ada apa lagi tadi itu? Introvert, extrovert, Extrovert, ambivert. ambivert Tuh kayak tengah-tengah. Tapi Tommy baca nggak dari introvert, ambivert yang itu tuh semua Tommy baca? Kalau saya sih lebih menyocokkan ke introvert dan extrovertnya ya. Oh gitu. Karena saya kan sering berinteraksi dengan orang, jadi saya perbandingkan diri saya dengan orang yang ekstrovert. Ya. Gitu. Kalau ambivert saya kurang paham juga. Nah ini kan perlu dipahami juga itu Indra. Ya, jadi itu harus dipahami juga. Mungkin host-hostnya tahu ambivert itu seperti apa. Indra ambivert itu coba Saya tidak pernah baca, tapi kira-kira kayak itu setengah-setengah itu. Maksudnya dia seperti itu juga. Setengah introvert, dia setengah ekstrovert. Kayaknya mungkin dia Bisa jadi dua orang itu ya. Jadi dua orang gitu. Mungkin bisa jadi dia golongan darah AB. Karena menarik sekali pembicaranya. Maksudnya kita ini kan ngomongin kepercayaan kita terhadap apa yang kita baca, apa yang kita lihat. Betul. Kan? Tanpa mohon maaf ini tanpa kita ngecek langsung ke pakarnya. Ya, betul. Karena kalau tanpa ngecek ke pakarnya juga takutnya kita salah langkah tentang kehidupan seperti ini gitu. Benar. Dan saya pun pribadi tidak pernah ngecek si Ragone introvert apa ekstrovert atau ambivert, enggak pernah Gung. Kalau Indra lihat saya itu kayak apa sih? Kalau lihat dari Gong kayaknya Gong mungkin expert ya. Nggak juga sih, apa sih? Menurut Indra itu apa? Kalau saya? Kalau Gong ketemu sama orang baru senang. Oh, kalau Indra bertanya ini. Oh iya, menjawab dong. Ya bertanya lah. Oke. Kalau saya tuh memang senang saya ketemu orang baru. Jadi cepat akrab, sosial lah saya. Jadi seperti gimana ya, nyaman aja gitu. Kadang nggak kenal tiba-tiba udah nyambung gitu ya. Terus kemudian untuk besoknya lagi ketemu sama orang baru yang sama masih tetap lanjut ngobrol? Masih tetap ngobrol ya, mungkin ngobrol yang ya karena sebelumnya kita udah pernah itu dah di awal kita ketemu di sini waktu ini ya. Kita lanjutin lagi obrolan kayak gitu lah. Iya kayak gitu. Mungkin sederhana kesimpulannya Gong Bima ini adalah extrovert. Iya. Extrovert ya. Iya. Oh, berarti dari 3 sifat ya? Iya, soalnya kalau yang terakhir itu yang setengah-setengah yang Ray bilang tadi itu gimana itu? Nanti coba kita baca di Google ya, Bapak. Berarti kalau kayak Avatar ya itu. yang setengah-setengah itu penguasa elemen semua ya dia, berarti kan gitu jadinya. Soalnya kalau orang introvert itu setahu Raga dia itu sangat butuh tenaga untuk mulai ngobrol terutama dengan orang baru. Karena dia kurang nyaman ya. Nyaman bener-bener. Karena dia juga perlu tenaga untuk ngobrol apa sih harus Raga ngobrolin ke dia gitu. Iya. Makanya cenderung lebih diam. Bukan berarti jelek tapi, sih ya gitu. Tapi masuk sih Ra. Tadi aku tanya-tanya dia tuh kayak dia tegang gitu Ra. Iya. Gak tahu yang di bawahnya tegang juga. Ya pokoknya si Tommy ini emang gila ya. Artinya jujur karena disukain anak gitu dan banyak tidak terpapar juga Ra. Dengan yang namanya judol-judol gitu. Nah, tadi kan Dodi nanya dia tuh ya. Kalau Dodi nanya apa sih? Tetap ke sana gitu nah. Karena memang orangnya berpengalaman juga di bidang itu dan memang sudah tidak lagi begitu ya. Karena pernah merasakan ya sudah tidak lagi dan dia nanya karena takutnya dia mungkin masih ada trauma-trauma gitu ya mungkin ya. Karena kayak kamu ya. Kayak saya juga sebenarnya sih dapat juga karena waktu kemarin pandemi kan ya udah kita coba-coba mencari solusi yang namanya menganakkan uang itu dari mana gitu.
tiba-tiba malah saya yang dianain. Ya enggak? Itu dah kadang-kadang kita melangkah tuh ke depan tuh gini ya, harus berhati-hati gitu ya. Tapi yang namanya kita pernah susah gitu, pernah gagal gitu, kita coba aja terus biarpun gagal, kita motivasi diri dan buat kegagalan itu adalah kesuksesan kita gitu loh. Kita doktrin diri kita sendiri gitu. Nanti ke depannya pasti bakal maju. Betul ya. Terima kasih tepuk tangan. Ini monyet-monyetnya mana? Tapi kira-kira Tom, maksudnya kalau dilihat dari sisi tadi kan artinya sudah tahu lah kita mengenai diri kita bahwa kita nih introvert nih gitu. Iya. Ada bagaimana ya? Aku nggak ngerti juga ya bahasanya gimana, tapi Ya. mau coba melawan introvert itu nggak kira-kira ya? Betul. Kalau dari saya sih lebih ke menerima ya, karena kita kan sudah beranjak dewasa itu, mungkin dulu pernah sempat melawan lebih ke ego sih itu, maksudnya kenapa sih saya begini, kenapa orang lain bisa kayak itu, tapi seiring berjalannya waktu kita kalau memang sifat kita seperti ini kita mulai menerima. Artinya kalau memang kita seperti ini, orang lain menerima, kita ajak berteman. Kalau tidak ya udah cari circle yang lain itu aja sih. Tom, coba lebih menerima sih. Oke, Tom, coba kita mundur ke belakang jauh nih Tom. Ya. Kita kan kenal nih Tommy dari kecil juga nih Tom. Dulu kan kamu kan sangat gimana modelnya Tom? Sangat Weh bro. Tumben main ngobrol gini. Nah, itu kan modelnya kesannya itu adalah kita tuh SKSD ya. Bukan sih maksudnya SKSD. So kenal sedekat ya. gitu. Ya. Jadi kita bebas tanpa ada ini itu dan lain sebagainya. Nah, masih ingat kan ya seperti dulu tuh kan, wah gini, kita walaupun kan Tommy sering ngobrol kan sama Raga, wah gini, termasuk cerewet dulu deh aku. Oh cerewet ya? Aku nggak tahu soalnya seorang Tommy ini ya benar makanya. Kamu ingat dulu pas kecil, pas aku sering main ke rumah itu loh, pas waktu ada SMA tuh ya? Iya. Enggak lah, SMA. aku yang SMA. Aku udah SMA juga. Hah? Aku kelas 1 tuh. SMA, Raga SMA kelas 1, kelas 2, itu kelas 1 SMA. Oh berarti saya SMP. SMP Bapak sorry. Bapak percepatan berarti. Ya karena dia kan introvert. Nah, nggak mau tahu pokoknya waktu ini tuh nggak mau tahu juga gitu. Mulai itu kan berarti pada saat itu tidak bisa dikatakan introvert kan itu pada saat itu. Gini nih. Pemahaman untuk introvert itu kan dia bukan diam, dia akan bicara ketika nyaman dengan orang itu. Oh itu poinnya ya? Itu orang introvert. Dia bakal banyak bicara kalau dia sefrekuensi. Bukan diam. Diam tuh karena dia tidak cocok dengan obrolannya. Itu. Ya. Bukan baru orang diam tuh itu introvert bukan. Dia akan bicara kalau dia diterima dan sefrekuensi dengan obrolannya, topiknya nyambung. Oh iya. Dia bakal cerewet. Paham. Nah, aku ada teman gitu juga. Berarti ada excuse-nya berarti. Aku ada teman gitu juga Nra. Kemarin kan aku ajak ngobrol gitu. Dan memang kalau memang dia tuh pendiam orangnya, cuman kalau udah diajak ngobrol nggak nyambung gitu dia diam Nra. Pokoknya diam gitu kayak orang lagi ada utang 1 miliar gitu mukanya. Dan akhirnya ya udah aja ngobrol dan memang dari bidangnya dia. Dia kan seorang pelukis juga. Masalah gambar-gambar, udah teman-teman cerita akhirnya dia masuk ngobrol. Dia malah kayak becicau sapi rengas gitu dah. Becicau atau enggak becicau itu? Burung-burung itu. Berkicau dia. Oh, begitu dia udah dapat topiknya dia langsung ngobrol gitu enggak sih maksudnya kan? Nah, benar saya ada teman gitu Ndra. Memang searah topiknya gitu. Itu termasuk orang introvert itu ya juga ya namanya. Benar. Itu ya juga ya. Berarti artinya introvert itu anggap aja kita tidak tahu ya Gung ya, maksudnya kita tidak tahu. Berarti introvert itu adalah salah satu sifat yang bukan masuk ranah negatif berarti ya. Hanya saja dia ada excuse-nya kalau misalnya udah ketemu sama orang yang sefrekuensi nyaman ya udah dia seperti orang yang normal gitu. Iya benar. Oke. Dan back to Taufik Naf. Tadi kan kita kan masalah anak kan ada disukai anak-anak nih. Tommy kan disukai anak-anak dia. Nggak tahu kenapa seorang introvert tuh bisa
senang juga gitu, disenengin anak kecil juga gitu. Apakah memang dia nyambung gitu? Mungkin karena memang dia memang suka sama anak kecil kan kita juga nggak tahu. Dan memang sih juga ada sedikit spiritualnya karena aura kan tadi kan seperti Tommy bilang ada aura yang memang positif kan. Jadi anak-anak itu mendekat. Kalau udah aura panas yang negatif, jadi anak-anak itu menjauh kan gitu ya jadinya. Masuk juga sih sebenarnya juga ya. Dan memang dia tuh nyambung. Mungkin memang seorang Tommy ini memang dia menyukai anak kecil. Tapi jangan sampai ada kayak kemarin di luar-luar tuh sih saya kayak di berita kriminal-kriminal tuh kan ada yang pedofil itu ya jangan sampai seperti itu kan takutnya kan itu sih namanya laknat. Itu laknat ya, jadi jangan seperti itu. Saya jujur aja saya lihat berita-berita kayak gitu, aduh gila banget. Nggak punya otak. Nggak punya otak gitu ya, makanya ini memang sih agak obrolan ke 17 plus ya ke atas ya, 18 plus lagi dibilang nih Ade. Itu kan memang udah kayaknya udah di luar gini. Kalau menurut Tommy, kalau Tommy lihat itu ada yang kayak pedofil itu ya. Itu Tommy gimana sih menanggapinya orang-orang yang kayak gitu tuh? Kalau pedofil ya, ngomongin pedofil itu kan nafsu ya. Cenderung menyukai anak-anak terlalu berlebihan. Itu pedofil. Kalau menurut saya. Nah, beda dengan kasih sayang ya. Kasih sayang terhadap anak itu beda. Itu lebih ke nafsu jadinya. Pedofil. Ya. Kan ada orang cenderung menyukai orang yang lebih tua. Ini kan pedofil itu cenderung menyukai anak-anak. Terlalu berlebihan lah membawa sikap. Itu dia jadinya. Iya. Masuk juga tuh Nora. Jadi memang orang yang memang lebih apa namanya itu anak cenderung yang apa namanya suka gitu ya. Suka sama berlebihan tuh berarti apa-apa yang berlebihan itu juga tapi Tommy nggak gitu ya? Nggak. Saya menanggapinya tidak seperti itu. Oke. Tapi balik lagi nih Tom, dari pembicaraan ini kriteria wanita dari Tommy itu apa? Di luar introvert, extrovert, ambivert itu seperti apa? Lebih ke arah mana nih? Fisik? Apa ke kepribadian? Bebas, kita mau berangkat dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, dari nggak mulu-mulu ya. Yang pasti ya punya paras. Ya kayak punya dari fisik berarti. Ya, cantik lah. Iya. Habis itu setelah lihat itu baru saya lebih ke lihat sifatnya. Sifatnya dia egois, apa dia tulus, apa dia menerima, lebih pengertian, apa mau mengalah, atau dia cuma pengen diperhatiin aja, nggak mau mengerti kita. Itu poin kedua yang saya lihat dari perempuan. Setelah saya 1 dan 2 baru saya mau menjalani yang lebih serius. Iya. Berarti ini pribadi ya. Berarti di nomor 1 ini dari fisik ini ya, dari fisik. Yang kedua memang dari ketulusannya untuk mencintai. Apakah bisa diajak hidup susah ya pokoknya gimana gitu ya, dari sifat itu yang kedua ya. Berarti nomor 1 itu fisik. Sebelumnya sudah pernah ketemu. Tapi emang sama yang tadi Tommy sampaikan. Belum. Belum katanya Ra. Kalau boleh di-spill tapi sudah ada. Maksudnya sudah pernah ketemu walaupun belum sesuai dengan kriteria, sudah pernah. Belum sama sekali. Oh, berarti karena Tommy dari awal itu sudah karakter orang seperti ini, ya udahlah Rago enggak lah. Cuma gitu, by phone aja. Saya calling aja. Belum dari sosoknya dia saya belum tahu seperti apa, tapi dari obrolannya dia tuh saya tahu menyimpulkan orangnya seperti ini. Oke. Sebelum kita menuju arah sayang anak nih, nah kriteria rumah tangga Tommy itu seperti apa sih? Kalau misalnya udah ketemu dengan idaman yang sesuai itu gimana? Kalau sudah menemukan kriteria saya idaman seperti apa, yang bisa membuat rumah tangga itu seperti rumah. Seperti rumah. Ya. Kalau saya pengen pulang tuh saya merasa nyaman untuk pulang ke rumah. Itu yang saya pengen.
Artinya Paham. tidak sedikit-sedikit membuat prahara rumah tangga. Artinya dia membuat damai suatu lingkungan rumah tangga itu. Jadi saya nyaman untuk pulang, untuk saya mau bercanda dengan dia, ngobrol dengan dia, Olahraga dengan dia. iya, salah satunya seperti itu. Olahraga. Oh, bener juga tuh. Kayak aku pernah gitu deh ngerasa kayak pengen punya yang kayak gitu juga. Berarti mirip berarti. Ya, Bung Indra kan udah nikah kan. Kalau mau nyari lagi nanti bisa. Ini Bung Indra. No way. Baru saya ingat Bung Indra baru udah nikah. Kita pernah jomblo nih Tom. Mungkin bisa sharing sama. Jadi emang benar kalau memang dari Tommy bilang kan tadi bilang kalau memang buat rumah tangga itu kan memang dari nyari istri yang memang benar. Kalau dia di rumah tuh kita ada masalah di luar ya kalau udah pulang ke rumah ya nyaman. Jadi udah ada dia kita bisa kayak berpikir yang memang masalah itu nggak ada. Ya positif ya. Positif jadinya kan itu memang kayaknya saya pernah ngalamin kayak gitu Indra nyari yang seperti itu gitu. Cuman memang karena belum jodoh aja gitu Indra. Memang saya dapat yang seperti itu dan memang belum jodoh ya udah saya terima aja ya udah biarkan. Mungkin memang karmanya yang belum Indra gitu. Oke. Agak sedih sedikit nggak Tom? Habis Tommy nanti kita spill Gung Bima. Ayo Tom tadi lanjut dari membuat wanita ini jadi dia tuh membuat rumah itu damai. Nah selanjutnya apa lagi tuh? Selanjutnya ya, selain rumah dia bisa mensupport, mensupport kita. Semisal kita lagi capek atau ada problem di luar nih, dia bukan memperdebatkan itu, tapi dia lebih mencari solusinya. Artinya disupport kita, bukan meninggalkan kita. Artinya saat kita jatuh, saat kita terpuruk, dia tetap ada di samping kita, mensupport. Itu yang kedua. Ya. Selanjutnya? Lebih ke itu dah. Kalau kita misalnya punya usaha nih, seandainya kan kita nggak tahu tuh masa suksesnya, masa terjatuhnya. Dia tetap ada, walaupun kita bagaimana kondisi kita saat itu. Artinya tidak meninggalkan kita. Itu yang saya inginkan. Yang ada di bayangan Tommy itu Bagus banget Indra. Dari obrolan itu mungkin saya bisa sampaikan bahwa sepertinya Tommy cocok dengan wanita yang berzodiak Gemini. Wih. Kayak gimana tuh? Karena Gemini itu ya dia menurut Raga tuh dia support dia ada aja pokoknya dia sesuatu yang aku punya teman Gemini ya artinya dia tuh sangat out of the box itu kalau dia menyelesaikan masalah gitu. Iya. Jadi dari sana pun juga saya belajar gitu. Karena orang Gemini kebetulan juga orangnya rata-rata pinter ngobrol, pinter berdiskusi dan pinter juga berdebat gitu. Jadi ya kalau kita berumah tangga kan mungkin terus harmonis ya Pak ya. Pasti Ini ada. kalau ngomong-ngomong masalah zodiak. Zodiak. Ini kalau Tommy, kamu tahu nggak sih zodiaknya dia apa? Coba tanya aja atau ya memang? karena Tommy sudah kenal dari kecil kan Okay. Sony lagi Sony bertipu udah 2 kali udah 3 kali sebut merah sama dia lagi satu itu. Kalau Tommy kan saya tahu dia berzodiak Leo dia. Itu Leo itu macan singa. Iya Pak. Iya jadi berkaki dengan logo berkaki 4. Kalau berkaki 3 dia lagi pipis Pak. Kalau dia berkaki 4 ekornya agak rendah dia lagi berak. Nah kira-kira dari percakapan Tommy kayaknya mungkin cocok kalau ketemu dengan perempuan Gemini mungkin coba dijalanin aja dulu karena ya Gemini menurut Raga ya kayaknya dia sepertinya masuk gitu. Nah kalau ngomong-ngomong nih kalau aku nanya Indra ya. Iya. Aku yang nanya nih sama kamu karena memang kayak kamu pakar zodiak deh Indra. Bukan, aku belum ke pakarnya langsung ya. Enggak benar serius, artinya kamu tahu sifat-sifat dari zodiak itu gitu. Jadi kan aku kan kelahiran 2 Juli nih. Ya. Berapa? 2 Juli. 2 Juli. Juli. Ya. Oke, Juli Cancer ya. Kan tahu kan? Nah kan coba bayangin dia itu Cancer tuh apakah ada emang yang namanya kan kayak dia sekalinya Cancer kalau punya pacar tuh disayang banget Pak. Bener Pak.
Aku pernah ngerasain parah. gitu, Pak. Pokoknya dia apalagi dia berkeluarga ya. Bener-bener. Menurut Raga tuh karena Raga punya teman cancer kan. Dia tuh sangat sekali dia dapat libur tuh, waduh, punya anak satu dia, kemana pun diajak Pak. Pokoknya dia di rumah dia stay, dia nonton film sama anaknya dan sebagainya. Terus dia story seperti itu. Jadi dia tuh sangat sayang keluarga. Cancer tuh orang sayang keluarga tuh, dia posesif, tapi dia tuh benar-benar sangat hobi dan sangat sayang sama keluarga dia. Iya, oke. Itu dari- Pokoknya keluarga nomor one dah, sisanya oke. gitu loh. Berarti itu cocoknya pasangan dengan apa sih? Yang Cancer setiap- ya? Iya, cancer. Cancer sih semuanya sebenarnya dia bisa masuk aja sih. Kalau misalnya cancer sama cancer gimana? Cancer sama cancer. Kanker jadi. Nggak, gimana itu? Bisa nggak kalau satu zodiak sama gitu? Jadi lebih nambah cinta keluarganya gitu jadinya. Iya. Nah, Bisa, artinya kan tidak dijadikan acuan itu kan, maksudnya untuk zodiak, untuk introvert, extrovert dan sebagainya tidak ada acuan. Tapi emang kadang-kadang masuk juga tuh. Iya, Aku ngerasa kan kayak kamu bilang tuh benar juga gitu. Iya. Kalau Leo sih kebanyakan emang Leo tuh pendiam ya. Leo itu kayak diam tapi ngigit dia gitu. Leo itu sebenarnya dia harus ada pendamping yang bisa micu dia. Oh gitu. Iya. Basicnya dia memang pemikir. Pemikir. Jadi agak susah karena saking seringnya berpikir dia tuh agak susah jalan loh. Jadi dia bukan move on. Jadi harus yang mana sih yang aku pilih, A apa B, apa C apa D. Oh, lagi pertimbangan. Ya jadi harus ada pasangan yang bisa menentukan, ajak berdiskusi, karena Leo juga senang berdiskusi, senang berdebat orangnya gitu ya, karena mempertimbangkan sesuatu. iya, apalagi Leo itu orangnya waduh sangat detail Pak. Kalau nggak cocok, nah gitu loh. Kalau oke gitu dia. Iya, bener nggak gitu? To the point. Nggak bener nggak gitu Tom? Bener. Benar. Kalau dia dapat pasangan yang memang bisa diajak berdebat dan dia, wah bangsat nih dah yang ku cari nih, udah. Nggak pikir panjang Leo itu. Mungkin poin satu yang fisik itu bisa mundur jadi ke berapa, dia jadi nomor 2. Jadinya yang nomor sekian itu bisa naik ke nomor 1. Di rolling tuh. Oh gitu ya. Leo tuh perlu pemicu dia. Iya. Iya. Leo tuh begitu sih setahu Raga. Aku baru tahu. Tapi loh. rata-rata orang Leo juga pintar. Iya pintar karena saking dia detailnya dia itu seperti itu ya jadi begitu. Iya. Dapatnya memang pemicu yang pas, betul. gitu dah dia. Iya. Udah dah, habis dah, jalan terus dah karena dia Leo itu kan elemennya api ya Pak ya. Oh ada elemennya juga nih. Aku nggak tahu. Men kalau Ntar lu videonya berapa menit nih bangsat. kalau cencar itu apa sih elemennya? Cancer itu elemennya air Pak. Oh iya sih kan di air ya. Cancer itu air deh, jadi dia. Nanti kalau kamu membesar ntar siram pakai air. Oh, berarti kalau tadi kan kamu bilang apa ya? Yang cocok sama dia tadi yang Pisces apa? Gemini. Iya, Itu dia Gemini apa ya, lupa saya. Gemini itu dia elemennya udara Pak. Udara. Iya. Itu Gemini itu avatar dong. si Eng yang elemen udara, tapi dia yang avatarnya dia aja yang masih gini ya. Nah, tapi jujur itu dari Gemini itu gambarnya apa ya, lupa saya tuh. Gemini itu gambarnya orang kembar Pak. Oh, orang kembar ya. Orang kembar. Bener nggak? Iya, orang kembar. Oh, orang gitu. kembar. Iya, orang kembar. Kalau Libra? Oh, Libra. Libra itu kan dia timbangan, Pak. Oh, cocok sama Libra aja kali. Libra. Karena mempertimbangkan sesuatu kan. Tapi sama saudara saya sering bertengkar. Dia Libra loh. Oh, gitu. Oh, berarti saudara Anda cowok? Adik saya. Cowok. Oh, adik. Berapa saudara? Kebetulan saya 3 saudara. Oh, 3 saudara. Oh, iya. Kakak saya Leo, adik saya Libra. Oh, kalau sama kakak bagus Akur, saya Iya. Leo sama Leo akur. Ajak mau hitungan Leo sama Oh, berarti Leo. Ya. berarti Libra memang nggak cocok ya gitu. Berarti ditimbang-timbang mungkin berdua. Ya mungkin ya kadang dia positif, kadang dia negatif karena dia kan balance tuh timbangan ya. Ngaruh nggak itu Ndra, kalau Libra ada kayak gitu? Ini Kebetulan Libra aku belum pernah ketemu sih sama orang Libra itu seperti apa. Cuman dulu aku punya staff sih dulu dia kerja orang Libra. Ya Libra itu gimana ya? Libra itu gimana aku bilangnya ya? Mungkin karena sesama cowok ya. Aku juga kebetulan Libra itu elemennya angin, aku elemennya angin. Oh, gitu? Jadi ya dia misalnya begitu ya aku begitu ya sudahlah gitu. Jadi enggak jadi angin ketemu angin kan wush, gitu. Oh gitu jadi, ya. Gimana gitu. Udah. Gitu. Jadi Libra Oh berarti kalau air ya? Itu berapa elemen ada ya? ada 4. Ada 4 elemen. Iya. Tetap sama kayak gini. Udara, Ya? air, api sama tanah.
itu ya. Oh tanah ada lagi. Tanah masuk dia di gini ya. Tanah itu ada Virgo, Capricorn, sama Taurus. Ya. Baru tahu. Saya baru tahu ada elemen-elemen gitu. Iya, tapi ini kan anggap aja kita cocok logi, itu kita memotivasi juga untuk diri kita kan ya. Jadi untuk ke depan nanti memang orangnya kayak gini ya, kayak Domi tadi dia baca-baca, dia introvert, extrovert kayak gitu. Dia merasa dirinya seperti itu dan memang karena dia yang mengalami gitu ya. Iya. Ya, tapi perlu juga nanya ke pakar juga kan untuk lebih pasti. Gitu. Takutnya. Ya, takutnya ya. Takutnya Tommy itu bukan orang gitu tapi iya, itu salah. Kalau kita balik lagi ke topik, takutnya udah kadung ragu berjalan seperti ini, takutnya kita kadung nge-save gitu istilahnya. Ruginya ada di kita. Tapi bukan berarti introvert itu sesuatu hal yang negatif. Betul. Bukan berarti ekstrovert itu adalah sesuatu yang positif. Gitu. Hanya saja kita ingin menyimpulkan apakah benar yang kita coba searching sendiri gitu. Iya. Wah, ini ada pet shop lewat. itu monyet saya digigit sama anjing. Aduh. Udah berapa menit nih tadi kamu? Coba nih karena Bapak produksi lagi sedang ada gini, coba kita cek dulu ya. Itu tadi Indra juga keluar. Kita 1 jam 15. Tadi potong start awal 5 menit, 1 jam 10. Oke lah, aman lah. Sangat menarik. Ngobrol-ngobrol aja dulu. Iya. Mau dipotong? Podcast ada dipotong nggak? Iya. Nggak bisa dipotong, kita ini kan memang live. Iya, kita otentik, kita coba otentik. Ya. Jadi untuk teman-teman di rumah nih ya, jadi kita sudahi aja ya. Jadi itu seorang Tommy ya. Kita tahu seorang Tommy dia seorang yang introvert ya, yang dia memang disukai anak-anak gitu. Dan intinya dia tuh masih jomblo. Nanti mungkin yang pengen lagi kan gitu ya, yang pengen mau sama Tommy bisa nanti di komentar, nanti di Japri aja. Kita isi disclaimer gue kalau misalnya introvert tadi itu tidak gini nih, nggak usah ya, masa ya. Boleh aja sih. Sikat gue. Enggak, kamu aja nyikat nah. Ya itu poinmu Dra itu. Poinnya Dodik sebenarnya, poinnya Dodik ya. Aduh, dia balik lagi nih orang-orang. Gimana kayak gini? Oke lah. Dik, sini Dik. Ya, sini Dik. Hah? Iya. Masuk aja. Nggak balik lagi. Iya, Oke, Dodi. Nah, gimana nih, Gung? Iya, boleh. Sikat aja langsung ya. Kita langsung ngajarkan. Oke, masuk. Nih, Dobim akhirnya bergumul lagi. Ini sangat membingungkan. Durasinya panjang nih Pak. Ini adalah podcast yang autentik Pak. Iya, jarang betul. terjadi nih. Hanya di Bekis Creative Channel. Iya, di program Dobim Podcast right now. Gacurkan. Gimana sih kayak dia kok nggak bisa? Ini seorang yang sayang anak ini ya jadi ya. Iya. Oke, kita switch ya ke Dodi. Oke deh ya, oke. Saya buka jaket. Oke, sip. Oke, teman-teman ini langsung ke hostnya. Gong, thank you Gong ya. Siap. Indra ini orang di open mind nih bisa kesini. Aduh, sampai segitunya. Aduh. Ya. Oke, Dix ini ya. Gimana Dik perjalanannya? Aduh nih. Aduh, ini Dodik datang lagi. Selesai, Gong. Belum selesai tadi, aku bingung deh. Aku cerita sama dia, tiba-tiba aku kaget gitu deh, kayak jump scare gitu. Tiba-tiba ada si Indra sebelah, tiba-tiba ngobrol gitu. Kok ada Indra gitu langsung. Udah ganti topik apa masih topik? Udah. Jadi topik kita tadi itu introvert, extrovert dan expert gitu ya. Ambivert, sorry ya seperti jadi seorang Tommy ini kita tanya tadi memang dan Bung Indra hanya emang jangan bilang diri Anda gitu apakah pernah ngecek ke pakarnya psikolog gitu dan ditanya-tanya ternyata Tommy itu taunya dari baca-baca dari Google gitu. Ya jadi belajar berarti tanpa kuliah ya sekarang karena udah maju ya. Jadi betul teknologi udah semakin maju jadi dia cuman takutnya kan kena berita ya mending kalau memang menyatakan diri itu introvert ya mending cek ke pakar seperti itu tadi kita bahas-bahas gitu. Tadi dia bilang ambivert berarti kata ya. Amfibi. Ambivert. Saya kira bahas hewan. Maklum ya kena angin malam jadi agak keracunan dikit. Tadi kan ceritanya gini nih. Tadi topik sayang anak itu anakku jadinya terlalu menikmati dengan topiknya jadi ngantuk. Saking ngantuknya ya mau gak mau kan karena aku sayang tuh sama anak karena harus antar pulang sampai di rumah ya
ada yang Ya. menjaga begitu. Jadi aku juga karena dia udah tidur kan, aku Nina bobokan gitu. Tapi aman kan perjalanan tadi? Sudah aman. Oke. Cuma memang anginnya emang agak-agak Ya, kurang bagus ya. memang keras banget. Ya. Tadi aku kira hujan lagi dulu. Makanya Ternyata pohon yang goyang-goyang. tadi agak linglung ya sedikit, makanya agak apa yang namanya disconnect ya, nggak nyambung. Disconnect gitu. Kayak confused gitu ya. Ya, Bingung. Tapi jadinya plot twist ya. Aku kira bahas binatang gitu, kata gitu, ambi. Bukan. Itu kita menanya sih kayak jadi diri gitu. Tadi ada yang bilang ada bipolar gitu. Bipolar. Ya, sampai ada kita ngobrol-ngobrol tentang golongan darah gitu, ada A dan B gitu. Bipolar Dan juga C. binatang itu kan yang di kutub. Itu Polar, bukan. polar. Nah, semua binatang ya dibahas itu. Iya itu. Jadi Tommy ini kan memang kita tadi mau tutup awalnya gitu. Ternyata Dodi datang nih gitu. Oh, jadi buka Ya lagi ampun. ya. 24 jam. Kebetulan ini jam-jam buka nih, jam 1 nih udah ya kayak. Iya, iya. Pagi jam buka puasa gitu. Jam Tapi 1 pagi, siang, sayangnya malam dan sore. Bulannya udah lewat itu, bulan puasanya udah lewat. Jadi ini berbuka yang sembarangan. Iya. Jadi Buka topik yang buka topik. yang lebih seru ya. Ya oke, jadi untuk pembahasan masalah Tommy tadi itu yang di awal kita kenapa undang Tommy ya memang dia disukai oleh banyak anak gitu. Dan sekarang kita ganti topik lagi ya. Nah, Kali nanti lanjut aja. Kita lanjut topik lagi. lanjut sampai nanti kita closing bareng-bareng. Oh ya, that's right. Udah 3 jam ya tadi podcastnya. Belum, aduh. Aku kira udah selesai. Kejut kalian 3 jam, kamu ngapainnya di rumah dek? 3 jam. Karena jamnya kebetulan baterainya rusak kan. Tapi nggak jam gacor kan? Itu bahaya. Iya itu bahaya. Nggak usah lagi gitu ya. lagi. Tapi jujur, Tapi jujur kalau ditanya. Ya. ya ngomong-ngomong tadi Tommy bilang dia menyatakan dirinya introvert kan gitu ya. Jadi mungkin apa sih sekarang rencana Tommy ke depannya gitu ya, biar bisalah mengimbangi situasi yang sekarang gitu, biar nanti masa depannya Tommy sesuai dengan impian gitu loh. Nah sekarang apa sih rencananya Tommy biar cepet gitu loh bisa sesuai dengan ekspektasinya mencapai tujuannya, karena kan ini aku lihat Tommy sudah lumayan ya dewasa ya. Ya Cukup umur lah. ya cukup umur Itu yang maksud kan? menuju status baru ya. Begitu. Mungkin bisa diceritakan Ya, Tom, apa yang kiat-kiat yang Tommy lakukan sekarang nih. Planning untuk impian saya ya. Saya mulai dari yang pasti ekonomi saya harus bagusin dulu. Ya. Kembali ke ekonomi, kita nggak mungkin lah kita nikah ekonomi kita terpuruk kan. Kita mau membahagiakan orang, Betul. tapi kita malah menyengsarakan. Betul. Ya. Setuju. Setuju. Yang pertama ekonomi saya bagusin. Ya saat ini mungkin ya artinya bertumbuh dan semakin membaik. Iya. Ya, habis itu baru saya mulai mencari pasangan. Itu. Berarti ini mau bagusin ekonomi dulu nih. Artinya target Tommy itu berapa sih ekonominya? Iya, benar. Artinya apa sih yang harus dicari dari ekonomi yang memang memenuhi gitu? Iya. Untuk Berapa bisa mencari itu. budgetnya yang sesuai dengan Kalau kisaran sih kita tidak bisa mematok ya. Ya. Artinya kalau kita sudah merasa itu kita udah cukup, kita udah berani untuk melangkah ke hal yang lain, berarti itu udah pencapaian kita. Berarti ini sekarang Tommy belum merasa cukup ya? Masih di tengah-tengah sih menurut Belum. saya. Kurang lagi berapa triliun kira-kira? Karena kan kalau misalnya nih contoh lah kasarnya ya, kita mau menikah dengan princess gacor gitu. Princess Queen. Ya, princess queen. Kan itu. Kamu menikah dengan itu minimal punya Itu aja. modal ya puluhan juta ya, Iya. miliaran pun. Bukan, minimal punya 10.000 aja udah bisa menikah sama dia. Tapi hanya cuma bisa bermain beberapa detik kan dia 10.000. Gitu. Dodi nih memang aneh aja. Kalau ini. dia kan anggaplah dia udah punya 10 juta gitu. Berarti tinggal setengahnya berarti kan ya, 20 juta untuk menikah.
tapi menikahnya dengan siapa gitu. Iya, jadi intinya Tapi Tommy itu kalau 10 juta kurang ya. Kurang. Ya, bilanglah 10 miliar. mungkin nanti ke depannya dia tuh budget nikah, terus punya anak, ya itu di mungkin yang Ya. maksud Tommy kan ya. Jujur aja biaya anak emang tinggi ya sekarang nih ya. Udah zamannya apalagi ya berkembang ya. Iya, Apalagi, iya, iya. Yang ada yang memang sulit punya anak, biaya anak bayi tabung gitu kan. Betul. Cuma kita belum bisa bahas dengan Tommy kan karena Tommy masih Masih membiayai ya perjaka berusaha membiayai untuk proses mencari pasangan. Ya, Ya, biaya itu. untuk mencari pasangan kamu matok nggak juga? Kalau biaya untuk pasangan ya, itu kan kembali lagi ke nanti planningnya bakal kita obrolin lagi kalau setelah udah ada pasangan. Oh gitu. Ya mau membangun sama-sama untuk ekonomi atau dari Tergantung pasangannya nih. ya kita kan berkomitmen pasti. Iya, benar. Kalau kita udah punya pasangan pasti berkomitmen. Nah. Nggak mungkin kita langsung jadikan dia istri. Kita pasti obrolin dulu secara intens lah bilangnya. Nah, sesuai yang Tommy bilang itu tuh kan tadi dia bilang mau memperbaiki ekonomi dulu. Iya. Baru dia nyari pasangan. Kan seharusnya kalau ke aku nih karena tidak ada budget untuk mencari pacar kan. Iya. Kenapa tidak cari pacar dulu kan? Betul. Baru sambil jalan. Benar, sambil jalan. Benar. Nanti kalau memang cocok baru kita ngomongin budgetnya. Oh ternyata kurang nih bareng-bareng Ya. gitu. Kalau kamu nih misalnya udah nyiapin budget nih 10 triliun gitu. Ternyata kamu nggak dapat pacar dengan budget seperti itu karena kan memang belum belum Capai. belum sempat ngobrol kan Oh, karena sempat belum ngobrol, jadi iya. pacar kan. Oh, iya, iya. Nah, kecuali udah punya pacar kamu nyiapin budget 10 miliar ternyata kurang gitu. Nah, sekarang kalau punya 10 miliar apakah kamu langsung ke beli istri apa? Bukan seperti itu. Oh, enggak. Nah, ini sebenarnya kita kan obrolan santai ya. Orang polos ini jangan gitu Itu kan muka saya di kopi nih, makanya saya agak beginilah strict gitu. Saya merasa di-phishing. Ya, kartu kredit aja phishing di muka di-phishing. Tapi emang ini Tommy ini emang lagi planning ya, jadi masih lagi ekonomi dulu diperbaiki kan gitu dia. Jadi dari segi kamu udah jadi itu ekonomi diperbaiki, nanti sudah mapan itu artinya udah berani itu baru nyari gitu ya Pak. Iya benar. Tapi untuk sekarang ini sambil seiring berjalannya itu ekonomimu itu kenapa kamu nggak gini Tom? Nyari gitu loh biar sambil berjalan kan bagus tuh Dik, gitu Dik. Iya. Ya. Apa sudah mencari tapi dia masih berkelit. Nah itu ya, masih menghindar gitu ya, berkelit tuh menghindar gitu ya. Bukan menghindar. Tapi belum dapat. Oh emang belum ya? dapat. Berarti sudah sambil jalan mencari ini. Ya, belum ada kecocokan. Kenapa nggak langsung gini? Hai cewek kirim gini info saldo ya. Benar nggak sih? Iya benar-benar. Tapi kalau kayak gitu sih kita kan Matri juga ya. takut ya. Matri. Cowok takut juga diperas ya. Betul Cuma ya. dia sudah siap diperas dengan menyediakan budget gitu. Iya. Cuma jangan terang-terangan. Itu sebenarnya agak bingung juga ya. Ya, cewek juga dia senang memeras, tapi dia tidak mau terlihat memeras begitu. Iya, iya. Gimana ya? Dia menuntut, tapi setelah kita memberikan ini aku ada segini, nggak usah dah yang segitu, setengahnya aja gitu ya. Benar nggak sih? Misalnya nih aku pengen beli mobilnya harus apa? Ferrari gitu. Iya. Kamu udah nyiapin budget tag, ini sana beli Ferrari. Beli. Jangan Ferrari, mending beli yang untuk keluarga aja nanti Avanza atau apa ya. Tapi tetap jatuhnya mobil kan gitu. Iya, mobil. Ya memang hidup Roda 4. itu berdampingan itu ya nggak luput dari yang namanya materialistis ya. Iya, iya. Nah maka dari itu memang Tommy ini sebenarnya berpikir keras untuk menyediakan budget yang unlimitednya begitu. Nah, Ya, tapi itu- dia sebenarnya dia sudah punya budget, cuma kadang Betul. dia itu belum mencapai tujuannya karena diberatkan oleh orang-orang terdekat begitu. Oh, Misalnya iya, dia iya, punya iya. uang banyak nih, kadang saudaranya minjem gitu, teman. Kamu baik tahu minjem. tahu juga Ya, siapa sih saudara itu? Ya, itu nggak sih. Nggak, tapi jujur Dik. Jadi gagal kaya dia. Betul. Bukan gagal sih. Dia itu terhormatnya. memang mungkin nanti aku juga mau minjem lagi nih.
udah bingung juga nih. Dari segi Gaji nggak masuk, tapi udah tanggal tua ini. dari segi pertanyaanmu tadi itu dia kan bilang di tengah-tengah dia sekarang posisinya dia. Berarti dia masih ada duit. Kan itu artinya. Cuman nanti untuk fullnya itu. Dan seorang Tommy ini tadi kita nanya sama Bung Indra ya. Benar kan Bung Indra? Tadi Bung Indra bilang bahwa nanya Tommy itu karakter ceweknya seperti apa sih gitu. Jadi bukannya aku udah nanya tadi ya, nanya lagi sama Indra. Nanya lagi, jadi nggak yakin berarti Indra. Enggak, tapi dia bilang gini yang pertama itu adalah intinya fisik dulu. Ya haruslah punya fisik yang ya tahu kan yang maunya. Yang kedua agak dark ya. Banyak nih meme-meme itu bahas-bahas fisik udah lah. Gini dosa ditanggung admin. Kalau ngobrolin fisik itu memang ya kita kan tapi jujur sensitif ya. Tapi yang kedua ini bagus dia harus bisa menerima nanti susah gitu, artinya susah bareng dia nggak ada apa gitu, tetap dia bisa mendampingi. Dan di rumah dia di luar misalnya Tommy lagi ada masalah tapi dia ingat di rumah ada istri, ya udah ketika di rumah ya udah masalah yang di luar tuh bisa terselesaikan, jadi nggak kepikiran begitu. Itu wanita yang diharapin Tommy gitu. Mungkin fisik itu mungkin yang namanya intinya berjenis kelamin itu yang V bukan yang bukan yang lengkong itu lengkong kenyir lengkong itu lengkong belok alhasil tusbol gitu. Yang penting itu kan dia itu maksudnya kotoran. Fisiknya yang lahir bukan anak tapi kotoran. Betul ya. Begitu. Jadi Tommy ini emang disukai anak itu. Iya benar. Sosok Tommy ini emang menginspirasi, artinya karena banyak orang ya juga ya. Iya. Dia tuh penabung gitu kan. Gini soalnya belum tentu kita bisa kita punya anak belum tentu bisa jadi bapak yang baik kan gitu. Ya karena kurangnya perhatian buat anak karena kita terlalu menyibukkan diri sama hal-hal yang ya bilang kerja kan, kalau sepositifnya kerja gitu, kita mati-matian nih kerja tapi anak kita titipin ke mana-mana, ujung-ujungnya kayak kasus-kasus yang terjadi kan, anak di bully sama benar. neninya gitu betul, loh. Ya pulang kita kerja capek tujuannya bagus ya demi masa depan anak kan gitu. Tapi ternyata masa kecilnya saat ini nih masa sekarangnya dia yang kita tidak penuhi, jadinya dia mendapatkan kesenjangan gitu loh. Babak belur gitu, ternyata ya pelakunya bukan orang jauh, ternyata yang kita bayar untuk menjaga betul. Kita sebenarnya jangan terlalu ambisi ya kalau dari persepsiku ya. Memang uang itu penting ya. Tapi imbangilah juga sama perhatian dan kasih sayang, jangan sampai betul. Nah, itu dengar tuh. Ini seorang ayah ya. Bertangan dong ya. Emang benar Setuju nggak? Setuju banget deh ya. Jadi menginspirasi banget nih dek. Benar serius. Ya. Tapi memang juga kadang juga orang salah set ya. Kalau memang kita membagi semua itu kan jadinya uang yang kita dapetin itu cukup aja. Kadang juga kita hilap pengen dapat lebih banyak, gimana sih caranya? Nah itulah iming-iming yang zaman sekarang itu ada judi online, adanya investasi bodong yang berbau-berbau sedap begitu di awal dengan iklan-iklannya, ternyata itu membuat kita semakin hancur gitu loh. Nah jadi kasihan juga kan orang-orangnya begitu yang udah pas-pasan gitu, demi membagi kasih sayang yang pada anak gitu, jadi nggak bisa maksimal juga, kerja mati-matian gitu karena kan mikir juga gitu. Ternyata orang yang begitu dibalik semua itu orang yang melakukan bisnis judi online itu banarnya misalnya nih, ternyata orangnya yang memang kerja mati-matian begitu, dia yang membunuh orang yang kerja nggak terlalu mati-matian tapi pengen juga menghasilkan banyak ya, saling menerkam ya jadinya jadi memang ada hukum karma di sana mungkin ya. Banarnya mungkin orang yang gini-gini ternyata anaknya disiksa sama ini karena dia memainkan bisnis yang tidak halal begitu. Karma ya pasti ada sebab akibat kenapa bisa anaknya dibegitukan. Mungkin dia menjalankan bisnis yang kurang baik kan, tapi nggak menjudge ya. Tapi itu persepsi aku sendiri gitu, karena memang yang terjadi pasti ada sebab akibat gitu kan. Percaya nggak kayak gitu? Percaya banget ya. Mungkin kan orang-orang mungkin ada beberapa dari Dik bilang tuh di
pernah saya alami begitu ya. Jadi Kita di memang sini sih sebenarnya yang menengah ini korban-korbannya aja gitu. Ya yang kelas-kelas elit-elit itu yang masuk TV mungkin ya. Iya. Ya nggak semua ya. Iya. Itu pasti mafia aja tuh. ya. Mungkin bisa disensor gitu. Tapi memang seorang Tommy ini menginspirasi dan Iya. memang tidak sampai terpapar dia dengan adanya ini. Ya bisnis kelas menengah Betul. menengah ke bawah ini. Jadi dia mungkin akan menuju ranah mafia ya. Ya itu sudah ada yang hitung. Itu kan jalan kan cuma ada dua. Iya, jalan dua aja. Cuman adalah pilih kiri apa kanan itu. Dibunuh atau membunuh. Itu cuma itu deh. Ya. Jadi ketika kita melangkah ya berhati-hatilah gitu. Iya. Tapi ketika kamu gagal kan gitu dia. Orang bilang sama saya, Ya. anggap kegagalan itu adalah kesuksesanmu kan gitu. Ki. Ya, tapi kalau Di sana kamu akan termotivasi dan kamu bisa menjadi orang deh. ya, gitu, tapi Dik. itu Ya. tidak berlaku untuk penjinak bom ya. Karena kalau sekalinya gagal bomnya meledak Anda tewas. Tidak tahu Anda akan reinkarnasi atau Anda ini memang nirwana Ya. emang. Makanya kalau Anda merasa diri Anda akan gagal, jangan bekerja menjadi penjinak bom. Gitu. Betul. Benar juga deh ya. Karena Artinya- maka hidup itu tidak harus tidak Iya. boleh gagal. Sekalinya gagal Anda udah anggap mati di sana. Iya, betul. Jadi carilah kesuksesan lain atau lahan lainnya begitu. Hmm. Sebenarnya sih bagusnya gitu ya. Cuma ya dengan adanya prinsip Anda gagal coba lagi, itulah yang menyebabkan lingkaran setan dipakai ya. Tagline itu dipakai oleh Banar-Banar Slot itu. Kak, mungkin coba lagi ya. Belum beruntung coba lagi Kak. Itu sebenarnya harus dihapuskan. Di Saya Anda curhat menuntut ini di sadar di. saya menuntut kepada gini pakar-pakar bahasa menghapuskan peribahasa itu ya, kegagalan awal kesuksesan. Iya. Karena jujur Anda tidak memperlihatkan sektor orang yang bekerja sebagai penjinak bom itu. Dia gagal mati loh. Mau dicoba gimana, di mana dicoba di Nirwana mungkin ya. Tapi memang begitulah. Di, Ya. Ini bintang tamu kita di. Nah, Tommy bagaimana mungkin melihat dari persepsi saya sendiri itu membahas tentang kegagalan adalah awal dari keberhasilan dan mungkin bisa dicoba lagi, karena tadi kan saya melihat nih menyatakan bahwa kalau penjinak bom itu tidak pantas gagal gitu. Kalau Tommy gimana sudut pandangnya mengenai itu? Mungkin dari penjinak bomnya ya kurang berpengalaman. Nah itu Ya, itu kan risikonya tinggi tuh. Ya. Kalau penjinak bom tuh dia kan udah tahu risikonya. Jadi kita juga tidak boleh. Jadi bukan gitu. Kamu setuju nggak dengan peribahasa itu atau punya pemikiran sendiri? Penjinak bomnya jangan dibahas. Oh iya. Iya. Untuk gininya. Iya, Kalau peribahasa. gagal Coba lagi. coba lagi. Dan itu adalah kegagalan adalah awal keberhasilan. Gitu. Nah itu ambigu juga tuh. Ya. Tergantung dari apa yang kita coba. Ya. Kalau Tommy sendiri gimana? Kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Kalau kita berbisnis itu mungkin bisa diterapkan. Tapi kalau untuk berjudi, nah itu bahaya itu. Jangan sekali-sekali dicoba. Nah, dengar tuh. Udah. Ya, setuju saya memang. Kan dari Ya pertama memang saya setuju bilang banget. itu cuma Emang hiburan. benar Tapi hiburan ya, semata itu. Tapi ya. memang Ya. kalau saya sih memang ya benar setuju Ya. Tommy ya. Kalau arah positif boleh dicoba lagi ya. Kalau arah negatif ya jangan dicoba lagi. Iya. Mungkin maksudnya kerjaan bom itu kan negatif ya mungkin pekerjaannya. Ya benar ya. Ya kan ada yang ngebom juga deh. Ada yang ngebom yang dijinain gitu ya. Kalau misalnya pembunuh gitu kerjaannya gitu, gagal dia bunuh orang kan mau dicoba lagi gitu. Iya. Jangan dicoba gitu kan sebenarnya. Ujung-ujung ketahuan kan. Karena udah gagal kan pasti kegap dia mau bunuh. Lagi dia. Udah dipasang CCTV walaupun ujung-ujungnya yang jadi korban atau targetnya bakal ikut juga ke Nirwana gitu. Udah deh, ini kan udah ngomong-ngomong ini udah jam juga Iya, deh ya. udah Kita jam. tutup Ini ya. karena keracunan udara jadinya otaknya keracunan. Sebelumnya ini ada sedikit gini dari saya ya. Apa aja? Dunia ini tidak akan indah bila hanya dengan satu warna. Ya. Ketika banyak warna di sana keindahan itu terjadi. Ya benar nggak? Benar kan dong? Oke. Untuk mengakhiri podcast ini ya jangan lupa di like, subscribe dan aktifkan Komen komen dan aktifkan lonceng untuk dapat notifikasi dari Dobim Podcast. Right now, gacorkan. Monyetnya tinggal satu, dia nyari pisang kan. Ketemu Ya, di oke. depan dia nyari pisang. Oke.
Bung Tommy, terima kasih sudah hadir di acara terima Domi kasih. Podcast ya. Nanti jangan kapok-kapok lagi ya nanti Jadi diundang. Bung tadi saya panggil Beli Tommy. Oh iya. Oh, Beli Tommy terima ya. kasih ya. Itu Mungkin nanti sama bisa aja. ditransfer. Mari Bung rebut belakang aja. kembali gitu ya. 10 Oke ya. See you next time. See you next time. Selamat pagi, siang, sore dan malam. Bye-bye. Bye.